sebenarnya agak cukup pede kayak wah ini kayaknya bakal keren deh. Oh, lo dari situ udah bisa dari situ nyimpulin. gue udah kayak wah ini kayaknya bakal edan nih. Oh, gitu. Iya. Oke Ki, baru aja kelar nonton Alien Romulus. Akhirnya kita balik lagi bahas film lagi. Setelah sekian lama tuh ya. Setelah sekian lama. Lebaran terakhir loh. Dengan set baru ini kan Iya, Ki. lebih cakep nih ya. Oke, dengan ya seru. Jadi hype banget nih Iya. gue bahas film sekarang nih Ki. Bener. Gimana Ki menurut lo franchise Alien ini? Menurut gue sebagai pengikut Prince Alien ya, gue sangat suka banget karena ini salah satu icon pop culture lah. Karena si Xenomorph-nya ini seterkenal itu tuh karakternya. Oh, emang hype banget. Creature-nya tuh emang iya, Oh, seterkenal itu. iya, Dan iya. apalagi facehugger-nya sampai banyak topeng-topeng tuh facehugger tuh Oh banyak. iya betul. Jadi emang se-hype itu sebenarnya. Iya. Tapi kalau dari lo sendiri, dari film-film sebelumnya, hype nonton film Alien ini lebih lagi atau gimana Ki? Sebelumnya? Justru yang ini gue makin hype karena setelah 7 tahun gue menanti itu. Terakhir tuh gue nonton Alien Covenant tahun 2017. Itu gue hype karena pertama kalinya nonton di bioskop kan. Iya. Terus lama gak ada lagi sampai akhirnya sekarang ada Alien Romulus. Dan akhirnya gue wah. Ini salah satu franchise yang ini Ki ya, yang long lasting juga ya. Long lasting karena udah puluhan tahun lah, dari tahun 70-an seinget gue. Oh, dia stabil juga, dia Stabil. tetap ngeluarin film Soalnya ini. fansnya mungkin kuat juga ya. Fanbase-nya kuat juga. Tapi gak semilitan itu ya? Enggak semilitan. Kalau menurut lo gimana nih Ki? Film Alien Romulus yang baru aja keluar. Menurut gue suka banget lagi, Suka banget lo ya? Gue suka banget dengan didirect oleh Fede Alvarez ya. Oh, ini salah satu direkturnya film apa? Don't Breathe Don't Breathe sama Evil Dead. Evil Dead, iya. Nah, karena dia ngitin Don't Breathe, jadi ada elemen cerita Don't Breathe yang gue nangkep banget di film Alien Romulus. Formulanya ya. Formulanya benar-benar dapat banget Iya, lah, iya, di iya, mana ada sekelompok orang yang mau nyolong sesuatu Oh iya, di benar, suatu tempat, dan di dalam tempatnya itu ada hal yang mengerikan. Iya. Mirip banget kan dari betul. film Don't Kalau Breathe. dilihat-lihat benar-benar mirip ya Iya. formulanya ya Ki ya. Iya, benar banget. Menarik banget sih emang ini dari direktur yang sama soalnya Iya. kan ya. Tapi dari lo sendiri, apakah ini bisa jadi masuk top 2, top 3 mungkin dari film-film Top Alien 3 ya obviously masuk banget top 3 gue menggeser sebelumnya itu di Alien ketiga ya. Tapi memang film Alien franchise Alien tuh film-filmnya nggak banyak yang bagus. Yang bagus tuh cuma yang pertama yang kedua lah menurut gue. Jadi ketika ada ini Alien Romulus dan gue suka banget, otomatis langsung ketiga. Gue kalau dari gue sendiri nih Iya. sebenarnya bukan penikmat film-film alien begini sebenarnya Ki. Cuman pas nonton itu gue merasakan adrenalin yang beda Ki. Yap. Thrillingnya, actionnya, horornya di gue tuh dapet Ki di Iya. film ini Ki. Iya. Gue puas sih nonton film ini Ki. Lo sebagai yang awam cukup puas ya dengan Cukup puas film gue Alien Ki. Romulus. Karena mungkin unsur yang berbeda ya Ki ya, Iya. dari film-film alien sebelumnya. Karena gue nonton juga yang sebelumnya. Cuman dari sini gue ngelihat film ini fresh aja gitu loh. Iya, fresh. Untuk ya di masa-masa sekarang genre yang kayak gini emang jarang, siapa lagi Iya, yang betul, menyangkut betul, creature ya. Iya betul. Gue suka sih Ki. Apalagi dengan pembawaan si aliennya. Iya. Tapi masih nggak sih Ki ada yang kurang segala macam dari teknis atau dari cerita mungkin. Dari cerita deh. Mungkin kalau dari cerita ya. Iya. Karena gue ngerasa banget ini itu kayak Don't Breathe. Jadi kayak wah ini mah ceritanya Don't Breathe banget. Kayak udah pernah lihat ceritanya iya, jadi gitu ya. bukan something new lah. Oh, Bukan something, jadi kayak iya. wah ini mah udah pernah lihat gue cerita kayak gini. Dan buat dibandingkan dengan film-film alien yang lain ya nggak kerasa spesial juga sih sebenarnya dari segi cerita ya. Dari cerita ya. Apalagi pacingnya yang di awal tuh mungkin bisa dibilang agak lambat ya untuk mengeskalasi iya. ceritanya. Betul. Mungkin buat orang yang awam yang nggak tahu keseruan dari Xenomorph, mungkin kayak ngerasa film apa sih lambat banget, mana aliennya. Iya betul, ya kan? betul. Justru ya gue pun merasakan itu Ki ya. Iya. Dari segi kehypean nontonnya tuh di awal emang agak menurun. Iya. Cuman pas udah muncul di facehugger, Iya. cerita itu udah mulai iya, tuh bener. cerita di situ. Iya. Meskipun Ki ya, yang unik di sini dari awal Ki, dari opening ambience-nya tuh kerasa banget Ki. Oh iya benar. Film ini dibuka dengan adegan yang bikin penonton tuh mungkin gak nyaman dong. Iya betul, Ya betul kan? banget Ki. Cuma diliatin layar hitam doang kan, Iya. gelap, tapi lu ngerasain, wah ini apa nih? Belum Wah, ini terasa apa gak nih, nyaman. Nah dan situ pun gue sebenarnya agak cukup pede kayak wah ini kayaknya bakal keren deh. Oh, lo dari situ udah bisa Dari situ nyimpulin. gue udah kayak wah ini kayaknya bakal edan nih. Oh, gitu. iya. Dari karakter nih Ki. Wah justru
kalau karakter malah menurut gue yang paling lemah di sini. Oh justru ini. Iya Film menurut yang gue ini. di film Alien ini karakternya sini paling lemah, paling gue nggak attach lah sama karakternya ya. Iya. Dari semua karakter mungkin yang attach cuma beberapa aja. Paling si Andy. Manusia sintetis Iya, itu. Iya betul. Sama ya jagoannya Rain lah. Karakter utamanya ya. Iya, cuma yang justru ya. lain-lainnya tuh menurut gue kayak apa ya, buat jadi nambah-nambah bodycon aja. Oh iya sih, gue juga melihatnya dari karakternya ya, cuman disuguhin dengan mereka ngehubungin si Ray Iya. dan Andy kan datang berdua kan itu kan, tapi di situ setelah mereka ada misi buat nyolong sesuatu, nyolong kapsul ya, Iya. nyolong kapsul. Setelah itu udah konflik-konflik yang terjadi antar karakternya tuh udah gitu aja. Iya sebodoh amat aja, nggak ada Iya. bonding yang gimana-gimana biar pas mereka mati tuh kita atau empati Wah, atau gimana. masa sih ini mati sih, masih nggak ada tuh Tapi kita- kayak kita. malah ya udah sebodoh amat aja, mau dia Iya, mati, betul. mau dia gimana. Emang kita tuh mungkin di film ini terfokusnya sama karakter si Rain sama si Andy Iya aja sih, Ki. mungkin ya. Mungkin Jadi ya, yang karena- lain-lainnya tuh nggak begitu dipedulikan. Ya, bahkan di film sebelumnya tuh justru karakter utamanya, side karakternya justru yang ini ya, yang lebih menonjol ya. Iya benar. Manusianya yang lebih Manusianya menonjol. lebih menonjol. Dan Tapi tapi malah di sini si manusia sintetisnya. iya betul. Emang yang mencuri perhatian sebenarnya sih emang Andy sih. Ki. Iya, benar. Dari dia meranin AI yang setengah rusak ya, Iya. bisa dibilang begitu, sampai dia pas waktu diganti modulnya tuh jadi karakter yang cerdas, AI yang cerdas, dia malah jadi karakter yang keren menurut gue. Emang actingnya berarti yang jadi Andy ini paling menarik perhatian ya. Iya betul. Kalau misalkan Rain kan emang udah jelas lah main karakternya kalau- emang harus begitu ya. Ki? Iya, walaupun emang menurut gua masih belum bisa untuk mencapai levelnya Ripley di Oh iya, film-film bener. Alien sebelumnya Ripley, ya. betul, belum betul. sejagoan itulah. Ya, Cuma mungkin- menurut gua udah cukup lah. Ya digantiinnya sama Andy. Ki. Iya, Andy lebih menonjol Karena di sini. dia pas waktu malfungsi segala macem nih, karakter dia kebentur atau Iya. gimana pas mau rusak, itu Keren banget sih. keren banget sih Iya, actingnya. setuju Ki. gua. Keren. Gua sendiri ya Ki ya, ngelihat film ini, kenapa gue bilang ngerasa ambience yang beda, Iya. itu unsur action, unsur horornya Ki di sini Ki. Ah iya itu juga malah menurut gua itu adalah poin plus dari film ini. Oh, iya, Jadi yang gue suka dari film Alien Romulus adalah bagaimana si Fede Alvarez bisa menggabungkan beberapa elemen dari film Alien yang lama. Film Alien lama kan yang pertama tuh lebih ke horor kan. Yang sequelnya film Aliens lebih ke action. Di film ini dua-duanya bisa Oke, berpadu betul, dengan betul, apa ya? betul. Dengan asik aja. Yap. Ya awal-awal kita dikasih yang Bener, serem-serem gue ngeri. ngerasa tuh di awal tuh emang Iya. dari yang gue bilang tadi ya, ambience yang horror itu, dikasih layar gelap doang, Iya. layar yang ya cuman hitam doang, Iya, bener. itu gue ngerasa mencekam kan. Ki. Bener. Tapi setelah setengah perjalanan Thrillingnya filmnya, segala macem kan. nah itu juga dapat kan, soalnya setengah perjalanan tuh udah jadi film action Ki. Iya, Di situ, pas Ki. si Rain udah megang senjata udah tuh berubah. Nah itu jadi seru, jadi unik malah. kalau Bahaya, menurut gua, Ki. bener. Dari yang action, dari yang horror, terus gue dapet thrillingnya, terus gue dapet actionnya juga Iya, gitu kan. emang menurut gue ini komplit ya, dan sebenarnya bahkan di act terakhir yang di pesawatnya, Ya, ya. pesawatnya Rain, Ya. itu malah bukan lagi elemen film Alien atau Aliens, tapi lebih ke Alien Resurrection atau film yang keempat. Oh, Karena yang dilawannya sama, iya, cuma iya, kita nggak iya, usah iya, spoiler iya, apa iya. yang dilawan kan. Iya betul. Karena itu cukup mengagetkan juga sih. Bener, ya. dan itu ada elemen dari film Alien keempat. Jadi betul, menurut gue emang untuk action dan horornya film ini oke lah, makanya bisa gue taruh di ketiga lah, top 3 dari franchise Alien. Oke. Lu bilang kan ini komplit ya Ki, Iya. di sini Ki. Filmnya, genrenya ya. Iya. Tapi seharusnya apa sih Ki yang didapat nonton film Alien ini Ki? Menurut gue dari film Alien itu justru yang kurangnya adalah kita nggak melihat banyaknya body count yang dieksekusinya dengan secara keji, secara brutal, secara gore. Iya. Kan cuma kayak ngelihat ditetesin darahnya atau dicolok pakai Mungkin ini ya. buntutnya. Kalau di sini tuh paling yang kelahiran xenomorphnya doang ya. Wah itu yang ikoniknya itu Paling sih cuma ikonik itu doang sih Iya. ya. Tapi yang lain-lainnya Misalnya enggak. matinya kayak oh ya udah. Oh, berarti gitu unsur aja. gore-nya Ki. Iya mungkin unsur gore-nya Unsur kurang gore-nya ya. yang di sini menurut enggak gua. ada ya. Ya kurang ya Cuma di sini sedikit ya. doang lah. Iya. Kalau dari segi teknis nih Ki. Lu ngelihatnya film ini apakah jadi salah satu yang terbaik? Wah justru teknisnya, visualnya itu cantik banget sih. Gue ngeliatnya luar angkasanya itu loh. Iya, bener-bener. Antariksa tuh digambarin dengan sangat ciamik sih Ki. Iya, gue suka banget lah sama penggambaran orang. Malah menurut gue ini adalah film Alien dengan visual paling cantik sih. Latarnya Ki yang pertama kali di opening di scene awal ya. Di yang sangat industrial itu ya. Ya itu gue melihatnya mirip-mirip sama di film GOTG Ki. Oh, di Nowhere. Nowhere. Oh, ya. iya. Itu mirip ambience-nya sama Ki. Iya kayak pabrik-pabrik Iya gitu begitu kan. Ton warnanya begitu Iya. banget gitu kan. Itu menurut gue keren sih gitu. Kayak pas mereka udah naik ke luar angkasa itu wah jadi beda cantik. lagi aja kan di situ. Apa ya? Cantik tapi kayak
tempat yang terbengkalai, yang kotor, yang jorok, tapi bisa divisualisasikan dengan cantik menurut gua. Gue nggak ngerti sih referensi mereka tuh gimana bisa menggambarkan suasana antariksa di luar angkasa sana Ki. Iya benar-benar cantik banget lah. Apalagi yang di planet yang ada cincinnya itu. Wah, itu juga keren banget sih Ki. Super keren banget Ki. Tapi yang jadi pusat perhatian gue justru scoringnya Ki. Oh iya, soundnya benar-benar mendukung ambience kehororan dari film ini. Iya betul banget. Dari awal banget. Iya. Yang gue bilang tadi layar hitam itu. Dari intro ya. Dari intro loh. Soundnya udah mengganggu. Dari yang cuman kayak jadi intens, tiba-tiba jadi makin mencekam. Ini kok gini gitu kan. Padahal gak ada apa-apa ya. Gak ada apa-apa. Tapi bisa bikin kita ngeri lah. Itu loh, unsur horor yang tercipta tuh mungkin karena scoringnya juga sih Ki. Iya. Iya, gue juga setuju ya sebenarnya dengan penggambaran antariksa luar angkasa yang dan kapal luar angkasa juga satelitnya itu, stasiunnya juga betul. Walaupun terbengkalai tapi kita ngeliatnya cakep aja gitu ruangan-ruangannya ya. Ada lagi Ki yang manusia sintetis yang ini loh, yang setengah doang. Oh iya. Itu juga keren loh Ki. CGI aja keren banget loh Ki itu. Iya. Bisa setengah badan dan bisa mantap lah itu. Kalau dari gue sendiri Ki, boleh. One favorite moment gue adalah ketika Xenomorph-nya face to face Ki sama Rain. Wah, ingat gak scene di lift? Oh iya yang Rain jatuh. Ah itu kan dia, gue kira tuh dia diselamatin sama siapa gitu kan. Ternyata sama alien, ternyata sama Xenomorph-nya Ki. Pakai ekor ya kan. Pas udah diselamatin justru malah itu jadi scene yang sangat ikonik Ki. Iya. Scene yang mencekam banget di situ. Bener, Xenomorph ngedeketin muka Rain itu benar-benar mengingatkan gue dengan film Alien ketiga di mana Ripley dihadapin juga sama muka Xenomorph. Oh pernah kayak gitu. Jadi pas ada adegan itu gue kayak wah ini mirip Alien 3 nih. Betul. Gue entah kenapa kalau udah ngomongin film Alien, kalau kelahiran Xenomorph tuh selalu jadi favorite momen gue di mana-mana. Walaupun sebenarnya adegannya sama-sama semua ya. Keluar dari dada, cuma di sini karena mungkin teknologinya juga makin canggih, jadi pas keluar tuh makin makin disturbing, makin gore, berdarah-darah. Dari awal aja yang waktu si Navarro-nya di center tuh badannya tuh udah kelihatan janina kan. Itu ngeri banget sih itu. Bener sih. Jadi pas udah moncrot nih dari dada, itu udah gawat banget sih, ngeri. Ikonik juga sih emang. Kelahiran Xenomorph tuh bener-bener yang ikonik juga sih ya. Sekarang dari film Alien Romulus ini ada gak hal yang lo suka dan hal yang gak lo suka? Oh tentu ada dong. Hal yang gue suka itu dari film Alien Romulus adalah bagaimana tadi seperti yang gue bilang, Fede Alvarez itu bisa ngasih penghormatan ke franchise Alien dengan mengambil referensi-referensi dari film-film Alien sebelumnya. Dari film Alien pertama kita tahu unsur horornya kayak gimana. Betul. Terus film kedua juga actionnya seperti apa. Bahkan di film Alien ketiga aja ada sedikit kayak, tuh kan sih yang intro Century Fox jadi hijau. Oh iya. Nah warna hijau itu sebenarnya identiknya dengan Alien ketiga. Kayak gitu dan ada yang Xenomorph hadap-hadapan sama si Rain itu mirip banget sama Ripley kan. Terus juga sosok di akhir yang mirip kayak di Alien Resurrection. Terus tokoh utamanya itu manusia sintetis seperti film-film Alien prequel yang filosofis itu. Jadi banyak sekali referensi yang dia ambil oleh Fede Alvarez. Jadi menurut gue ini sebuah fan service juga lah dari Fede Alvarez. Dari referensi ini justru jadi nilai plus juga ya. Bener. Fans ya. Fans Alien ini justru referensinya oke banget ya si Fede Alvarez ini ya. Kalau yang gue nggak suka itu lebih ke mungkin karakternya aja si jagoannya. Si Rain itu belum badass sama Ripley lah ya. Mungkin atau mungkin gue udah terlalu mendewakan Ripley, cuma emang Rain menurut gue belum badass itu untuk jadi tokoh utama. Ya, jadi lo udah nyantol banget sih sama jadi kayak ya udah oke aja. Cuma belum seganas Ripley di franchise Alien sebelum-sebelumnya gitu. Kalau dari lo gimana, Duk? Dari gue ya, Ki. Gue sebenarnya kalau suka tuh, kalau kita ngomongin teknis, kita udah setuju lah. Scoringnya tuh udah gila banget. Bener, setuju gue. Cuman yang mencuri perhatian gue adalah actingnya, Ki. Oh, actingnya Andy di sini. Iya, Andy gila banget sih. Yang gue bilang tadi, acting Andy itu meranin, ya dia orang biasa kan, maksudnya case aslinya kan orang biasa lagi. Dia meranin AI yang setengah rusak, AI yang berubah jadi bener, yang AI yang sempurna cerdas, ya. Plus dia bisa meranin AI yang error. Iya benar-benar. Pas waktu dia ketubruk, kebanting kan, bisa diem aja gitu kaku kan. Apalagi pas ribut. Iya itu. Pas ribut itu dia berhasil meranin karakter yang robot yang kayak robot yang lagi kan. mati aja. Nah, iya kayak gitu Ki. Itu mencuri perhatian gue banget. Actingnya gila sih. Itu salah satu yang gue suka banget. Cuman ini yang gak gue suka itu adalah justru dari karakter juga sih Ki. Penyelesaian side karakternya Ki. Yang biasanya kan
Alien ini penuh dengan penyelesaian karakter yang keji, yang gore gitu kan. Tapi di sini tuh kayak yang ya udah aja gitu. Iya, cepet ya. Iya betul. Kita tuh jadi nggak ngerasa ada empati ya yang lo bilang tadi. Iya. Simpati dan empati buat karakternya gitu. Jadi pas udah mereka diculik atau dibunuh tuh udah gitu aja Ki. Iya emang sih dari cara mereka mati dan apa ya jumlah orangnya pun sedikit kan. Jadi kayak kita disuguhin pembunuhan dari si alien ini dikit doang. Ya, jadi betul, kayak betul. oh cuma gini doang nih. Jadi pas orang-orang udah pada mati kita kayak cuma oh ya udah ini doang nih. Selesai udah gak akan ada lagi kan. Tapi ya semoga sih ya dari next nanti nih semoga ini bakal ada lanjutannya gitu. Sebenarnya belum ada info lagi sih setahu gue ya. Tapi ya gue sih harapnya bakal terus ada ya franchise Alien ini dan mungkin bisa lebih baik lagi dari Romulus atau bahkan bisa lebih baik dari versi original yang Alien atau nggak Aliens. Gue sih sangat optimis ya dengan franchise ini ya. Singkat gue apa series gitu yang nanti ada project barunya series deh singkat gue. Mungkin kalau misalkan emang digarap di series Ki dari segi action horror thrillingnya bisa pun, lebih banyak dieksplorasi ya. Dari karakternya yang dibunuh-bunuhinnya pun lebih banyak kan. Itu menurut gue project yang bagus ya. Tapi dari lo sendiri Ki, dari awal kita bahas film ini, lo bisa nyimpulin gak ini salah satu karakter lagi, salah satu film alien terbaik menurut lo Ki? Iya, kalau dari gue sih emang Alien Romulus adalah film terbaiknya Alien, top 3 lah ya. Film terbaiknya di dekade ini tentu saja. Dan salah satu mungkin bakal masuk ke salah satu film terbaik yang gue tonton tahun ini. Karena gue sesuka itu sama franchise ini dan dikasih hasil yang begini, gue suka banget. Jadi buat teman-teman penonton yang juga ngikutin Alien, menurut gue kalian harus nonton banget film ini. Keburu filmnya udah nggak ada karena setahu gue kemarin kurang rame di bioskop. Oh iya, mungkin karena peminatnya ya. Iya, jadi ini ya. Kalau emang kalian suka sama Alien, mending buru-buru deh. Gue kayaknya juga bakal ngikutin franchise Alien sih Ki. Kalau misalkan emang hasil yang kayak gini. Iya. Soalnya garapan dari si Fede Alvarez ini oke banget. Gila banget sih bener-bener. Gue suka banget jadi film Alien Ki jadinya kan. Kalau dari lo rating berapa Duk? Kalau dari gue bisa ngasih mungkin 8 ya Ki. 8,5 lah dari gue Ki. Ya sama sih gue juga mungkin 8,5 cukup lah dari gue. Karena cukup untuk sampai 9 tuh belum lah itu. Terlalu berlebihan kalau. Iya kalau 9 terlalu berlebihan. Coba ada mungkin ada 10 orang karakternya. Banyak. Terus dimatiinnya dengan cara yang sadis-sadis. Iya itu mungkin bisa nambah nilai lah. Iya bisa gue kasih 9 atau 9,5 sih. Itu dia. Iya sih ya udah. Gue cukup seru sih bahasan kali ini ya. Alien Romulus ya. Karena filmnya bagus ya. Iya gue lihat lo hype akan aliennya. Terus gue juga yang gak ngikutin jadi suka juga sama film Alien. Ya gue sangat enjoy lah bahas film kali ini. Oke. Udah lama juga gak bahas film kayak gini Ki. Iya gak sih? Bener banget. Semoga next bisa bahas-bahas lagi ya. Bahas lagi kita geser Bang Afia sama. Oke kalau gitu makasih nih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Buat kalian yang mau nonton film Alien ikutin aja dari awal. Karena film ini menurut gue worth it banget. Buat yang suka, buat yang gak suka tonton aja. Tonton. Jadi ya gitu aja ya. Follow jangan lupa semua sosmed Creative Film Space di TikTok, YouTube, Twitter, Instagram @Creative Film Space. Oke, jangan lupa di like videonya, di subscribe videonya. Nanti tungguin lagi ada kelon selanjutnya. Oke. Bye bye. Bye bye.